Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya Eko Prastyo. Selamat datang di channel Ruang Belajar. Sebelum saya memulai video ini, saya ingin mendoakan seluruh sahabat ruang belajar semua agar senantiasa mendapatkan kemudahan dari semua urusannya, mendapatkan kelancaran dan mendapatkan perlindungan dari Sang Pencipta. Menurut sahabat ruang belajar, orang yang miskin itu apakah karena takdir mereka atau karena memang nasib mereka? Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mendiskusikan tentang konsep kemiskinan dan kita hubungkan dengan takdir serta nasib kita. Jadi, tonton terus video ini sampai selesai ya. Satu hal yang pasti, bahwa saya mengimani segala sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah. Bahwa semua hal yang terjadi itu hanya bisa terjadi atas kuasa Allah. Apapun yang terjadi pada diri kita, itulah takdir. Saya tidak akan memperdebatkan tentang makna, definisi, dan penyebutannya. Apakah itu takdir, apakah itu qada, qadar, atau nasib. Yang ingin saya katakan dan ingin saya tegaskan, kita miskin atau kaya, itu memang karena telah menjadi ketetapan Allah. Karena memang itulah takdir Allah untuk kita. Tidak sekedar kaya dan miskin, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semua adalah ketetapan Allah. Kita terikat pada sunatullah, kita terikat pada kekuasaan Allah. Kita mengimani bahwa segala sesuatu telah ditetapkan. Yang harus kita tata, yang harus kita rapikan adalah persepsi kita dalam memahami takdir Allah. Ketidaktepatan dalam memahami konsep takdir Allah akan menimbulkan ketidaktepatan kita dalam bersikap dan dalam bertindak. Maka nggak usah heran, ada beberapa orang yang pernah mengatakan, ngapain sih kita usaha sungguh-sungguh, toh rezeki telah ditetapkan oleh Allah. Sekeras apapun kamu usaha, kalau memang takdirmu miskin, ya kamu tetap miskin juga. Sekilas pernyataan itu benar, tapi pernyataan itu cenderung menyesatkan. Memang benar, kaya dan miskin telah ditetapkan oleh Allah. Cuman pertanyaan saya, apakah kita tahu kita hari ini ditakdirkan untuk kaya atau miskin? Yang kita tahu adalah kemarin, bahwa mungkin kemarin kita gagal, iya. Mungkin kemarin kita miskin, iya. Tapi hari ini kita sedang berproses, kita sedang menjemput takdir baru kita. Apakah takdir baru itu miskin atau kaya? Kita tidak pernah tahu. Tugas kita adalah mengikhtiarkannya. Bagi saya, orang-orang yang menyatakan, ngapain kita usaha sungguh-sungguh, toh takdir kita telah ditetapkan. Kalau memang kita miskin, maka sekeras apapun kita berusaha, kita tetap miskin juga. Orang-orang yang mengatakan demikian adalah para pengecut. Mereka malas berusaha. Mereka mengkambing hitamkan takdir. Mereka sejatinya yang sedang menjustifikasi dirinya, yang sedang menganggap dirinya bahwa ia miskin. Karena ia menganggap bahwa dirinya telah ditakdirkan miskin, maka ia malas berusaha. Sebenarnya bukan seperti itu konsepnya. Tidak pernah ada satu orang pun yang tahu esok akan seperti apa. Apakah esok kita miskin atau kaya, kita tidak pernah tahu. Yang kita tahu yang kemarin, yang sudah terjadi. Ada kemungkinan ketika seseorang menganggap dirinya miskin, dirinya telah ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang miskin, itu karena memang mereka mengalami hal-hal sulit di masa lalu mereka. Kemudian mereka berputus asa dengan kasih sayang Allah. Pada akhirnya mereka menjustifikasi dirinya dan mendeklarasikan dirinya bahwa Allah telah mentakdirkan saya menjadi manusia miskin. Mereka melihat masa lalu mereka, kesulitan hidup mereka, kegagalan mereka, kemudian menganggap peristiwa itu akan terjadi di masa mendatang. Oleh karena itulah kemudian mereka meyakini bahwa memang takdir saya adalah orang miskin. Karena itu ngapain saya harus berusaha? Pada titik inilah kita sedang mengalami ketersesatan dalam memaknai takdir Allah. Kita mengimani bahwa segala sesuatu telah ditetapkan. Dari sekian banyak ketetapan Allah, yang benar-benar kita pahami dan kita ketahui adalah apa yang telah terjadi.
Apa yang sedang terjadi hari ini, apa yang telah terjadi kemarin, kita memahaminya. Namun, apa yang akan terjadi esok, tidak pernah ada satu orang pun yang tahu. Karena kita tidak pernah tahu apakah esok takdir kita akan menjadi orang kaya atau orang miskin, maka tugas kita berikhtiar. Jangan bermalas-malasan, jangan berdiam diri, jangan menganggap diri kita bahwa kita telah miskin. Kita yang miskin itu kemarin, kita yang miskin itu mungkin sekarang, tapi belum tentu besok. Ketika kita memutuskan bahwa kita juga miskin, kemarin, sekarang, dan esok, sejatinya kita tidak sedang mengimani takdir, tapi kita sedang berputus asa kepada Allah. Bukankah kita dilarang untuk berputus asa dengan kasih sayang Allah? Bukankah Allah telah melarang agar kita tidak berputus asa dengan rahmat-Nya? Ketika berbicara tentang takdir, kita cenderung membagi takdir menjadi dua kategori. Yang pertama adalah takdir mutlak, yang memang tidak dapat kita ubah. Itu benar-benar mutlak mengikat diri kita. Yang kedua adalah takdir yang punya potensi untuk kita ubah. Kita punya kemampuan untuk mengikhtiarkannya. Lebih sederhananya kita sebut sebagai takdir yang kita ikhtiarkan. Terkait dengan rezeki, rezeki adalah takdir yang bersifat mutlak sekaligus dapat kita ikhtiarkan. Logika sederhananya begini. Anggap saja rezeki itu seperti sebuah pohon yang punya buah. Terkadang buah tersebut jatuh berguguran. Tanpa kita mengikhtiarkannya, kita telah mendapatkan jatah rezekinya. Itulah takdir mutlak kita tentang rezeki. Kita nggak ngapa-ngapain, tapi tetap saja rezeki itu datang. Kemudian ada takdir yang bersifat kita ikhtiarkan. Kita harus memanjat pohon tersebut. Kemudian kita mengambil buahnya, kita memetik buahnya, dan kemudian kita membawanya turun. Inilah tentang rezeki yang kita ikhtiarkan. Pada akhirnya begitu juga dengan kaya dan miskin. Memang ada orang yang telah ditakdirkan kaya. Dia nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dapat warisan yang sangat besar. Tiba-tiba dia dapat hadiah yang sangat besar. Kemudian ada orang yang memang ditakdirkan miskin. Sudah berusaha sungguh-sungguh, semua hal dia lakukan, tapi tetap saja hidupnya seperti itu. Tapi pertanyaannya, siapa yang tahu takdir kita esok? Apakah kita ditakdirkan kaya atau miskin? Bukankah kita tidak pernah tahu? Karena kita tidak pernah tahu, maka lakukan usaha kita. Boleh jadi hari ini kita menerima takdir mutlak Allah tentang rezeki. Allah telah memberikan jatah minimal rezeki kita. Tapi kita punya potensi untuk menambahnya, untuk mengambil yang lebih baik. Dengan memanjat pohon itu kemudian mengambilnya. Itulah ikhtiar kita. Kita mengikhtiarkan rezeki tersebut dengan menambah ilmu, dengan menambah jaringan, dengan mengubah pola bisnis kita. Ketika perubahan itu kita lakukan, kemudian ada potensi kita mendapatkan hasil yang lebih banyak. Contoh paling sederhana untuk memahami konsep rezeki yang bersifat mutlak dan rezeki yang harus kita ikhtiarkan, kita dapat melihat pada perkembangan manusia. Ketika kita bayi, kita menerima rezeki yang bersifat mutlak. Tidak ada satupun bayi yang berikhtiar. Mereka menerima rezekinya dari orang tuanya. Maka ada bayi yang hidup dalam kemewahan, kemudian ada sebagian yang lainnya yang hidup dalam kemelaratan. Itulah ketetapan mutlak Allah tentang rezekinya. Kemudian ketika seseorang dewasa, ada orang yang terlahir dari keluarga kaya raya, tapi karena ikhtiarnya biasa saja, ia malas, ia tidak mampu mengelola kekayaan yang dimiliki oleh keluarganya, maka pada akhirnya ia jatuh miskin. Itulah takdir yang diikhtiarkan. Sementara sebaliknya, ada orang yang terlahir dari keluarga biasa-biasa saja karena usahanya sangat serius dalam menjemput rezeki, maka kemudian ia mendapatkan rezeki yang sangat melimpah. Satu contoh lagi, ada dua orang sahabat, katakanlah namanya Heri dan Heru. Dua orang sahabat ini punya cita-cita untuk menjadi seorang pengacara. Mereka berdua sama-sama sangat serius dalam belajar. Mereka berdua sangat sungguh-sungguh menjalani kuliah mereka. Singkat cerita, setelah 4 tahun kuliah, mereka lulus. Kemudian mereka menempuh profesi pengacara. Pada akhirnya, Heri berhasil lolos dan mendapatkan gelar sebagai pengacara. Sementara Heru,
walaupun ia telah mencoba berkali-kali, walaupun ia telah sungguh-sungguh melakukannya, ternyata ia gagal juga. Setelah 10 tahun kemudian, Harry berhasil menjadi pengacara yang sangat sukses. Kemudian Heru, karena telah mencoba beberapa kali mengikuti ujian sebagai pengacara dan ternyata gagal, ia memutuskan untuk membangun bisnis. Dan ternyata Heru pun mendapatkan jalan kesuksesan dalam bisnisnya. Pada akhirnya, Harry dan Heru mendapatkan kesuksesan pada jalan yang berbeda. Harry sukses sebagai pengacara dan Heru sukses sebagai seorang pengusaha. Dari ilustrasi tersebut, kita dapat mengambil pelajaran. Harry menjadi seorang pengacara karena ia mengikhtiarkan usahanya. Ia memperjuangkan takdirnya dan ia berhasil. Sementara Heru menjadi pengusaha bukan karena kehendaknya. Ia punya cita-cita menjadi pengacara tapi gagal. Walaupun ikhtiarnya sungguh-sungguh, tetap saja ia gagal. Kegagalan itulah ketetapan terbaik Allah untuk si Heru. Kemudian Allah merencanakan takdir yang berbeda, jalan lain. Heru pun menapakinya dan kemudian Heru berhasil menjadi seorang pengusaha. Pelajaran pentingnya, lakukan ikhtiar terbaik kita karena kita tidak pernah tahu akan seperti apa jalan kita. Setelah kita melakukan ikhtiar terbaik ternyata gagal, maka memang itulah ketetapan terbaik Allah untuk kita. Kalaupun ternyata kita berhasil dengan ikhtiar terbaik kita, berarti itulah takdir yang memang kita ikhtiarkan. Itulah ketetapan Allah yang diberikan kepada kita lewat ikhtiar kita. Mulai sekarang, jangan menganggap diri kita tahu tentang masa depan. Jangan menjustifikasi diri kita menjadi orang miskin, karena itu kemarin, esok belum tentu. Usahalah yang terbaik, karena memang itu tugas kita. Akan seperti apa hidup kita, biarkan itu menjadi rahasia Tuhan. Biarkan itu menjadi kejutan terbaik untuk hidup kita. Yakinlah, apapun yang terjadi, itulah takdir terbaik kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.